Engkau ada, Engkau hadir, Engkau sedang bekerja saat ini. Kehadiran-Mu di tengah kami Tuhan. Engkau sudah rencanakan, Engkau mau bertemu dengan orang-orang di tempat ini. Bagi mereka yang membuka hati, mereka menyerahkan tata hati. Orang-orang yang mau berjalan dengan Roh Kudus. Orang-orang yang mau dipakai Tuhan di akhir zaman ini. Mengalami Roh Kudus. Inilah momen baru Tuhan. Momen baru Roh Kudus. Mari berkarya. Mari bergerak di tengah kami. Mari bekerjalah di tengah kami. Tidak pun satu orang yang terluput ruangan ini Tuhan dari jamahan-Mu Roh Kudus. Setiap hati, setiap jiwa, setiap roh yang bukan dari Tuhan, kami ikat, kami tengking di dalam nama Yesus. Hanya Roh Kudus yang boleh berkata, beracara di tempat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terus bergerak dan berbicara. Terus menjamah setiap hati pribadi. Nyatakan kehendak-Mu. Nyatakan pribadi-Mu. Nyatakan Tuhan kuasa-Mu di tengah kami. Haleluya. 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 Jika kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Roh Kudus, Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia, Roh Kudus menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tapi kamu melihat aku. Tapi aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu aku ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku
di dalam kamu. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus diberikan kepada kami. Roh Kudus Tuhan yang boleh tinggal dalam hati kami. Roh Kudus yang terus menyertai kami selama-lamanya. Biarlah Tuhan setiap kami boleh sadar akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kerjakan. Biarkan kebenaran firman-Mu Tuhan seperti pedang bermata dua yang menembus roh dan jiwa boleh kami alami. Di dalam nama Yesus, jamah Tuhan setiap pribadi ruangan ini. Jamah Tuhan hati-hati yang terbuka dan sudah rindu mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Mengalami Roh Kudus. Mengalami-Mu Roh Kudus. Mengalami penghiburan, kekuatan, penyertaan dan kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Bergeraklah, bekerjalah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami siap terima, kami siap mendengar, kami terus dalam hadirat-Mu Roh Kudus dan Bapa. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Berapa banyak saudara yang mau berjalan bersama Roh Kudus? Berjalan bersama dengan Roh Kudus. Berapa banyak? Berjalan bersama dengan Roh Kudus. Bulan ini kita bicara bagaimana bersama dengan Allah. Berjalan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kita tahu kenapa Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus? Bukankah berjalan dengan Allah sama? Yes, tapi kita tahu firman Tuhan yang dikatakan bahwa sesungguhnya ada masa-masa dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dan masa gereja. Yesus katakan, kenapa penting Roh Kudus dalam kehidupan kita di masa sekarang? Bahkan masa gereja, kita hidup di masa penghujung gereja untuk masuk ke dalam nanti namanya masa kesukaran besar. Sekarang orang banyak ribut tentang antikris, tentang banyak hal, kedatangan Tuhan, kedatangan dan akhir zaman itu sudah semua keluar. Saudara, berapa penting karena Yesus katakan apakah peran itu sejak kapan? Kenapa kita tahu bahwa sesungguhnya Roh Kudus bekerja ketika Yesus katakan aku akan pergi kepada Bapa dan aku tidak meninggalkan sebagai yatim piatu, akan mengutus siapa itu? Roh Kudus. Yesus naik ke surga. Saudara, murid-murid Yesus yang takut gentar ketika Yesus disalib, mengurung diri, bahkan merasa hidup sudah selesai. Pelayanan sudah selesai, gereja sudah selesai. Di tengah-tengah itu Roh Kudus hadir, memberikan kehadiran di tengah-tengah rasul-rasul, murid-murid. Dan kita tahu sejak itu murid-murid Tuhan di awal gereja mula-mula yang berkarya secara luar biasa,
Petrus berkhotbah, 3.000 orang boleh percaya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47. Ada jemaat yang bertambah mengalami Tuhan, mengalami kuasa Roh Kudus, mengalami pembaharuan, murid-murid hadir dan para murid, para rasul itu memberikan pengajaran, mereka memecahkan roti, mereka berdoa, bahkan mukjizat terjadi. Saudara, kita ikut back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Dari mana asalnya Roh Kudus? Bukan gereja karismatik. Dari Yesus yang meminta kepada Bapa, katakan bahwa kalau engkau mengasihi aku, menurut perintahku, ya, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 15. Siapa yang diberikan? Yang pertama, orang yang mengasihi Tuhan. Jika kamu mengasihi aku, kata Tuhan, engkau mau berjalan bersama dengan Roh Kudus, kasihilah Tuhanmu dengan sungguh hatimu. Jika kamu mengasihi aku, kata Tuhan, aku akan beri Roh Kudus. Yang kedua, siapa yang akan sungguh-sungguh berjalan bersama Roh Kudus dan mengalami karyanya? Orang yang menaati perintah Tuhan. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, kata Yesus. Dan setelah itu aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong yang lain. Syarat ini diberikan kepada rasul-rasul. Kalau engkau mengasihi aku, engkau turuti perintahku, aku akan minta kepada Bapa dan kau akan mendapat Roh Kudus. Apakah engkau mengasihi Bapa? Mengasihi Tuhan? Mengasihi Yesus? Apakah engkau menuruti setiap perintah itu? Bukan hanya dibaca saja. Kalau baca firman Tuhan sudah malas, enggak tahu perintah Bapa, bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana dapat Roh Kudus dan bisa berjalan dengan Roh Kudus. Kehidupan pribadimu, doamu, ibadahmu menentukan hidupmu berjalan bersama Tuhan dan Roh Kudus. Dari Roh Kudus, dari Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan penyertaan selama-lamanya. Bukan hari ini dia menyertai kita, besok tinggalkan kita, besok lagi, lusa datang lagi, minggu depan dia pergi lagi. No, selama-lamanya. Selama-lamanya. Berapa banyak yang mau dipenuhi Roh Kudus? Berapa banyak? Puji Tuhan. Berapa seminggu ini selalu saya setel, kenapa lagu Bekerjalah Roh Kudus. Bekerjalah Roh Kudus. Saya setel di mobil, saya nggak tahu kenapa lagu itu berulang-ulang. Saya pikir ini lagu yang sudah lama saya tidak dengar. Tapi ketika saya persiapkan, Tuhan apa yang gak bisa? Tema apa? Ayat-ayat terus bermunculan di kepala saya. Ayat yang mungkin saya hafal setengah dan mungkin ingat setengah. Saya buka lagi, saya baca. Roh Kudus, Roh Kudus dan Roh Kudus. Ini masa penting gereja, orang-orang percaya yang dipakai Tuhan dari zaman ke zaman adalah orang-orang yang dikuasai dan pimpin Roh Kudus. Orang-orang yang mau berjalan bersama dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dari murid-murid yang gagal. Petrus yang menyangkal Yesus dan berkata, aku tidak kenal dia, aku tidak kenal dia, aku tidak kenal dia. Ayam berkokok 3 kali. Berapa banyak orang-orang yang tidak mengalami Tuhan dan berjalan bersama Roh Kudus dan penyertanya. Orang-orang yang gagal hanya mengandalkan kekuatan pribadi, termasuk rasul. Kalau jalan hidup kita selama ini gagal dan gagal, jatuh lagi dan jatuh lagi, saudara. Artinya hari ini Roh Kudus berkata, berjalanlah bersama dengan aku. Maukah engkau berjalan dengan aku? Petrus yang menyangkal Yesus
Dialah Petrus juga yang berjalan bersama dengan Roh Kudus, dipegang tangannya Roh Kudus. Sejak itu dia berkhotbah, dia semakin menggemukkan dengan kuasa Roh Kudus dan karunia. Dia berkhotbah kepada orang-orang banyak, ribuan orang. Dan yang bertobat itu 3.000 orang. Bukan yang hadir ibadah KKR 3.000 orang, tetapi yang bertobat 3.000 orang. Engkau akan dipakai Tuhan. Kau akan mengalami pengalaman spektakuler. Berapa banyak kau mau Roh Kudus menjadi bagian hidupmu. Dan kau berjalan dengan Roh Kudus. Eklesia bukan gereja 10-an, sekarang ratusan. Eklesia akan menjadi gereja ribuan. Berapa banyak yang mau taat dan mau berjalan dengan Roh Kudus. Berapa banyak orang yang dipakai Tuhan. Adalah generasi-generasi yang akan berjalan dengan Roh Kudus bersama Tuhan, melakukan segala perkara yang ajaib. Hanya dengan apa? Berjalan bersama Roh Kudus. Bukan kemampuan otak, kehebatan kita, bukan kemampuan dan skill kita. Tapi ketika Roh Kudus hadir, Roh Kudus bekerja, dia akan melawan banyak orang. Menjamah banyak orang, memulihkan banyak orang. Apapun kondisimu, keluargamu, kondisi apapun yang kau alami, berserahlah. Kau akan lihat mujizat dalam keluargamu. Kau melihat pemulihan walaupun kau kata tidak bisa. Saya sudah melihat anak-anak yang dipulihkan dan dipakai Tuhan di gereja ini. Saya yakin kau yang sekarang duduk, sekarang menangis untuk keluargamu, akan ada pemulihan untukmu dan keluargamu. Akan ada pemulihan dalam hidupmu, dalam kampusmu, kantormu, di sekolahmu. Saya sudah lihat kuasa Roh Kudus yang bekerja. Dia akan bekerja lebih hebat lagi. Akan ada lipatan-lipatan orang-orang. Ada multiplikasi orang-orang. Di tanganmu akan ada puluhan orang. Ada ratusan orang yang kau bawa. Yang dijamah Roh Kudus melalui hidupmu. Melalui mulutmu, melalui kesaksianmu. Engkau akan dipakai Tuhan. Dan Roh Kudus akan berkarya di dalammu. Berapa banyak yang mau dipakai Tuhan dan dipenuhi Roh Kudus. Hari ini Tuhan lihat. Tuhan lihat setiap tangan dan hati yang bergelora. Ketika Roh Kudus sedang bekerja, kita akan rasakan gejolakan itu, getaran itu. Kita tahu itu bukan pekerjaan manusia. Bukan kehebatan kata-kata orang. Tapi Roh Kudus hadir. Roh Kudus bekerja. Ketika engkau fokus, engkau tahu ada pribadi. Yaitu Roh Kudus. Saudara, satu hal penting saya mau katakan. Roh Kudus itu pribadi. Yes. 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 Roh Kudus itu pribadi. Renaldo, silakan maju ke depan. Saya tahu dia banyak kelebihan, kehebatan. Saya suka dengan pribadi Renaldo. Ayo dok, kita jalan dok. Mau berjalan dengan Roh Kudus, kita tahu Roh Kudus banyak skill. Tapi untuk berjalan dia harus kenal pribadi Renaldo. Apa yang dia suka? Makanan apa yang dia suka? Apa yang tidak dia suka? Baru berjalan. Kalau enggak sampai sini dok, sorry. Kita sampai di sini, nggak cocok. Tapi saya bisa berjalan sama Renaldo. Karena Renaldo sudah lama datang dan terus setia sampai sekarang. Beri tepuk tangan. Roh Kudus bukan bicara dengan power. Bukan hanya power. Dia bukan alat objek yang kita mau pakai, besok kita tinggalkan. Kita mau ikut sekarang, besok kita tinggalkan. Dia adalah pribadi yang harus kalian kenal. Apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Mau berjalan bersama dengan dia seumur hidup, dipimpin oleh dia. Kenalah, hari-hari bicara. Karena Tuhan katakan Roh Kudus itu ada penghibur. Dia akan menghibur. Kalau engkau sulit, susah, masalah begitu banyak. Dalam suaramu bunuh diri aja. Ngapain buat hidup?
saudara belum berjalan dengan Roh Kudus. Itu masih suara setan. Kalau hidup mau ke gereja berkali-kali engkau setiap masalah mau bunuh diri. Udah buat apa? Soal itu bukan Roh Kudus, roh setan dalam hidupmu. Mulai hari ini ketika banyak masalah, Roh Kudus, aku mau kenal, aku mau dengar suaramu. Ketika kau di masa-masa yang sulit dan berat, kalau Roh Kudus kau hari ini terima dan mau berjalan dengan ini, akan ada firman Tuhan yang kau tidak hafal akan muncul, akan kau dengar. Kuatkan, teguhkan hatimu, Tuhan besertamu. Hari ini yang kau alami dalam dirimu dan keluargamu adalah proses engkau bertumbuh, berdewasa, dan akan dibawa Tuhan terus naik pergi. Karena engkau akan mengalami banyak hal. Dan engkau akan menolong orang-orang yang dengan segala apa yang kau alami. Roh Kudus akan membangkitkan engkau, menaikkan, memberikan kekuatan. Apakah engkau menaruh Roh Kudus? Akan engkau mendengar firman Tuhan yang bergelora, bergeming ketika masalah itu hadir dalam hidupmu. Roh Kudus, Dia menyertai kita. Dia menghibur kita. Dia mengingatkan firman Tuhan dan perkataan Tuhan Yesus. Itu yang paling penting dalam pribadi mengikut bersama dengan Roh Kudus. Seberapa banyak sampai saat ini kita masih baca firman Tuhan. Kalau kita berdoa dan masalah, Roh Kudus mengingatkan kita. Ada hati yang gelisah ketika engkau tidak baca firman Tuhan, doa pagi. Ada hati yang tidak enak ketika engkau tidak datang beribadah. Ketika engkau tidak datang ke ibadah ke rumah Tuhan. Ada sesuatu yang gejolak yang Roh Kudus katakan ini gak enak. Pergi baca firman dan segala macam. Kalau itu masih terjadi, Roh Kudus ada di dalam kamu. Ketika engkau tidak berdoa, tidak baca firman Tuhan, dan tidak ke gereja, engkau biasa-biasa saja, Roh Kudus belum ada dalam hidupmu. Ketika engkau melakukan dosa, kita bisa jatuh dalam dosa. Saya bisa jatuh dalam dosa. Ketika melakukan dosa itu berkali-kali sudah diingatkan. Ada hati yang gak enak, bergejolak sakit, ada sesuatu yang gak enak dalam hati. Itu Roh Kudus yang mengingat kau berdosa. Engkau berdosa, engkau tidak lakukan perintah Tuhan dan kehendak Tuhan. Bertobat. Itu peran Roh Kudus yang sangat penting dalam hidupmu. Engkau sedang berjalan dengan Roh Kudus. Tapi engkau melakukan dosa. Besok lakukan dosa lagi. Besok lakukan dosa lagi. Enggak ada apa-apa dalam hidupmu. Kosong, melompong biasa saja. Engkau belum berjalan dengan Roh Kudus. Engkau belum berjalan dengan Roh Kudus. Bahkan kamu jadi itu firman Tuhan, jangan padamkan roh. Kalau sekali engkau melanggar firman Tuhan, engkau tidak mau bertobat, suara keras itu mungkin volumenya 100. Besok kamu berbuat dosa lagi, volumenya 80. Besok kamu berdosa lagi, volumenya 60. Sampai 20 dan sampai plus. Gak ada suara lagi dalam hati. Alarm dirimu sudah habis. Engkau sedang padamkan roh. Engkau tidak lagi berjalan dengan Roh Kudus. Kalau pacaranmu tidak kudus, berteman dengan teman-temanmu yang ngomongnya porno, jalannya porno dan kehidupannya macam-macam yang gak benar. Saudara, Roh Kudus gak suka itu. Tapi engkau cemplung di dalamnya. Karena Roh Kudus ingin kamu hidup dengan kudus. Cara bicaramu, cara bekerjamu, cara bergaulmu. Kau sedang berjalan dengan Roh Kudus. Dan kau berubah. Roh Kudus sedang berjalan dengan kau. Tapi selama kau bergaul dengan orang-orang dunia, kita perlu bergaul dengan siapa saja. Tapi kalau engkau kehidupanmu, teman-temanmu, orang-orang dunia, dan engkau tidak merasakan dosa itu lagi dosa. Hati-hati, engkau tidak berjalan dengan Roh Kudus. Tuhan sedang cari orang-orang yang mau bergerak, berjalan bersama dengan Roh Kudus. Apapun permasalahanmu, apapun tujuanmu, apakah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah kita sedang dipimpin oleh Roh Kudus atau kita dipimpin oleh kedagingan?
Firman Tuhan katakan, maksudku ialah. Kisah Rasul 2, Galatia 5, 16 sampai 26. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagaimana berjalan dengan Roh Kudus? Rela hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Rela berjalan dalam roh dan kehendak roh, kehendak Tuhan dalam hidupmu. Pagi-pagi ketika engkau berdoa, apa yang kau doakan, Tuhan aku mau A, aku mau B, kamu Z sampai Z, aku mau A, B, C sampai pokok doa kita. Saudara, itu tidak salah. Tapi masalahnya saudara, orang-orang yang dipimpin oleh roh, doanya berbeda. Tuhan pagi ini, hari ini, apa yang kau ingin lakukan ketika kuliah? Bertemu dengan siapa? Tuhan mau apa dalam mata kuliahku, masa depanku, pekerjaanku? Apa Tuhan? Apa Roh Kudus yang kau inginkan? Maka kau akan melihat campur tangan Tuhan. Engkau akan bertemu dengan orang-orang yang pas. Engkau akan melihat pimpinan Tuhan. Bicara Tuhan dan setiap engkau belajar. Engkau akan dibawa satu hal. Dan engkau melihat karya Tuhan dalam hidupmu. Amin. Tapi engkau berjalan dalam pimpinan hidupmu. Targetmu, target orang tuamu, target siapapun itu. Saudara, hati-hati. Kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan dan Roh Kudus. Apapun cita-cita, apapun yang Tuhan inginkan dalam hidupmu, Roh Kudus akan berserta setiap tapak, setiap fase, setiap kejadian. Dia akan tunjukkan, dia akan pertemukan, dia akan memberikan jalan dan solusi ketika masalah itu datang. Masalah sedang kadang-kadang datang untuk mengasah kita lebih dewasa, mengandalkan Tuhan, melihat karya Tuhan. Dan Roh Kudus bekerja di tengah segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Orang-orang yang dipimpin, rela, sungguh-sungguh dipimpin Roh Kudus, dia akan berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dia akan berjalan bersama dengan Roh Kudus. Perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara, bagaimana kita berjalan dalam roh, bersama dengan roh? Yang kedua, kita harus kenali. Kita harus kenali ada perbuatan daging di dalam diri kita yang harus kita tekan, harus kita tinggalkan. Perbuatan daging dengan keinginan roh bertolak belakang, tidak bisa, dan kita harus berjuang setiap hari, setiap saat. Dia akan muncul dan kita pilih untuk keinginan daging atau perbuatan daging. Keinginan roh atau perbuatan dengan roh. Harus kita pilih, kita harus tiap saat berjuang di dalamnya. Semua orang dan semua manusia di dunia ini. Kalau dalam diri kita masih ada keinginan daging yang terus muncul dan kita layani, kita beri makan tiap hari. Emosi kita yang meledak-ledak. Keinginan pornografi dengan bergaul, bicara, nonton, melihat, baca. Dendam dan keinginannya segala macam. Apapun yang terjadi, pesta pora,
maunya party terus, keinginan daging. Bolehkah kita refreshing? Boleh. Tapi kalau tiap hari problem dalam hidupmu. Kenali perbuatan daging di dalam hidup kita. Harus kita tinggalkan. Yang ketiga, bagaimana kita berjalan dengan roh. Tetapi buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kalau saudara berjalan bersama dengan Roh Kudus, itu ada buahnya. Ada buahnya. Ada buahnya. Engkau bergabung berjalan sama Roh Kudus, hari akan muncul. Adakah damai dalam hidupmu? Adakah kasih dalam hidupmu? Adakah kesabaran dalam hidupmu? Ada kelemah lembutan? Adakah sukacita? Adakah kesetiaan? Adakah penguasaan diri? Kalau tidak ada, minta maaf. Saudara lagi jalan sama siapa? Sedang jalan sama siapa kamu ini? Dari buahnya kelihatan. Hari-hari dipenuhi emosi amarah. Hari-hari dipenuhi bete dan beta. Banyak hal mood kita gak bagus. Tapi ketika berjalan Roh Kudus, apapun situasinya. Apapun situasi yang tidak enak. Saudara, Roh Kudus menghasilkan buah. Waktu saya SMA, pulang olahraga, saya naik sepeda. Buku saya jatuh, belum belajar. Besok ulang mendadak. Gak bisa apa-apa. Saya tulis soal, saya diam aja. Wah, teman-teman saya lihat kanan kiri. Ted, ada apa? Jadi saking canggihnya dulu, kita tuh ada link yang bisa berjalan. Terkenal bandel waktu saya SMA. Jadi guru itu mengawas di depan sampai tidur-tiduran setiap kali kita tahu. Anak-anak udah tarik benang dari depan sampai belakang setiap meja. Itu ada setiap menu, nomor soal dan jawaban. Saya nggak isi, saya nggak jawab. Teman saya, bodoh lu, kenapa itu ada jawaban semua? Sampai dia kesel, dia wah dicoret-coretin sama saya dibantuin. Saya dipanggil guru. Kenapa kamu sini? Bu, saya hilang bukunya kemarin jatuh. Ya udah, kamu ulangan ujian. Saya nggak ngawasin ya. Ulangan sendiri situ. Teman-temannya bilang, lu kok nggak diawasin? Nggak tahu deh. Ya, gurunya kemana? Dia saya selesai. Saya sering dapatnya jelek dan guru tahu. Saya dijuluki pendeta sejak saya bertobat. Nggak mau ikut-ikutan nyontek dan macam-macam. Saudara, saya banyak masalah dan ada sukacita yang Tuhan yang muncul dari Roh Kudus ketika berjalan dalam kebenaran. Walaupun kondisi gak enak, walaupun sulit. Ada buah roh ketika kita taat, mau berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Ada buah kasih, sukacita, ada damai sejahtera. Sebaliknya, banyak kali kita berjalan, kita ikut seolah kita berjalan. Tapi hati kita gak ada damai, gak ada sukacita. Masalah silih berganti tiap hari datang. Masalahnya kalau kita berjalan dengan Roh Kudus, masihkah kita mengalami hati sukacita, damai yang dari Tuhan. Segala sesuatu boleh jalan, tapi saudara, ketika kita berjalan bersama Tuhan, ada buah roh yang kita alami setiap hari. Kalau engkau belum mengalami buah roh itu, kita bertes, kita sedang berjalan dengan Roh Kudus atau enggak.
Kalau setiap kali bete, setiap hari bete, saudara, di mana Roh Kudus dalam hidupmu? Harusnya dia memberikan buah dalam hidupmu. Masalah boleh datang, silih berganti. Tapi buah roh akan ada orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan Roh Kudus, amin. Tanda-tanda. Orang-orang yang dipimpin Roh Kudus, dia mengalami buah roh. Yang keempat, tanda berikut. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah apa? Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jika kita hidup oleh roh, baiknya kita dipimpin oleh roh. Dan janganlah gila hormat. Jangan saling menantang, saling mendengki. Saudara, kedagingan kita bisa satu saat jatuh. Bisa. Tidak ada kekebalan. Tapi orang yang berjalan bersama Roh Kudus, dia akan bangkit cepat. Tidak tinggal dan bahkan kita terjerat dalam ikatan dosa dan belenggu dosa. Ketika kita jatuh, minta ampun, pulihkan dirimu, berjalan bersama dengan Roh Kudus, terus kembali bergantung. Orang-orang yang berjalan dengan Roh Kudus tandanya dia selalu akan menyalibkan daging, menyalibkan hawa nafsu, keinginan daging dan segala hal yang ada dalam tubuh kita. Salibkanlah daging, salibkan segala duniawi hal duniawi. Maka kita berjalan bersama Roh Kudus. Saudara, kita bicara nanti. Ada banyak yang terakhir. Kita bicara berjalan, mengenal pribadi Roh Kudus. Kita berbicara tentang roh dan buah-buah roh. Saudara, yang ketiga bicara karunia. Ada banyak karunia yang diberikan Roh Kudus, tidak harus sama. Orang karismatik sangat mementingkan bahasa roh. Saudara, bahasa roh adalah dimiliki orang-orang dengan karunia tertentu. Dia berbicara dengan Tuhan dengan bahasa tertentu yang tidak bisa didengar iblis dan siapa, hanya Tuhan yang tahu. Dia akan membangun dirinya bersama dan bersama dan bersama. Saudara, jangan hanya karunia roh untuk membangun dirimu. Carilah karunia-karunia yang bisa dipakai Tuhan untuk membangun temanmu, keluargamu. Bahkan membangun jemaat-jemaat Tuhan. Ada bicara dalam bahasa pengetahuan. Saudara, bicara dalam bahasa hikmat. Ada nubuat. Ada karunia menyembuhkan. Ada saudara karunia memimpin sebagai leader. Ada karunia banyak hal. Talenta-talenta yang diberikan. Musik, suaramu. Dan banyak hal yang diberikan Roh Kudus. Kalau engkau berjalan dengan Roh Kudus. Akan diberikan minimal satu karunia untukmu. Om Teddy, saya enggak punya karunia. No, belum. Kalau engkau berjalan dengan Roh Kudus. Ya, engkau pasti diberikan minimal satu karunia. Minimal satu. Cari, kembangkan. Kalau engkau diberi karunia, dikembangkan. Tuhan akan berikan dua. Dikembangkan. Kau dipercayakan, kau diberi tiga. Kalau kau bertanggung jawab, di Alkitab ada sampai 5. Ada yang kasih 5, ada yang kasih 2, ada 1. Kalau cuma 1 dikubur, saudara gak bisa apa-apa, makan berikan orang lain. Tapi kalau kau setia, ikut Tuhan, berjalan dengan Tuhan, melayani Tuhan, melayani dan dipakai Tuhan. Tuhan percayakan karunia-karunia untukmu. Amin. Berapa banyak siap berjalan bersama dengan Roh Kudus? Berapa banyak yang mau dipenuhi Roh Kudus? Berapa banyak orang-orang yang hidupnya berbuah dengan karunia-karunia dan juga buah-buah roh. Kita tunduk kepala, worship leader. Bekerjalah Roh Kudus. Berapa banyak Roh Kudus mau bekerja di tempat ini. Berapa banyak yang mau menyerahkan hatinya, tahta hatinya mulai hari ini Tuhan. Aku
Aku tidak mau hidup untuk diriku sendiri. Bertahtalah Roh Kudus, berbicaralah Roh Kudus, bergeraklah Roh Kudus. Hati-hati yang mau menyambut mendengar Roh Kudus berbicara hari ini. Hati-hati yang getar, saudara tahu ini Roh Kudus yang mau berkarya hari ini. Dia sedang bergerak. Dia sedang bergerak. Dia sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Terus berdoa. Terus terkoneksi dengan Roh Kudus. Dia tidak jauh. Dia ada bersamamu. Berapa banyak orang berkata, Roh Kudus, hari ini aku serahkan tata hatiku dan hidupku. Masuklah, bertatalah, bekerjalah. Mulai diriku, keluargaku, dimanapun. Bangkit berdiri, naikkan pujian ini.